Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita muliakan adalah para sesepuh, para orang tua kita, para pedanda, para pandita, para guru yang hadir membersamai kita pada kesempatan ini, khususnya kepada yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ida Pedanda Gede, Bang Buruan Manda, yang memberikan nasihat tentang teologi yang sangat mendalam. Yang saya hormati di sini tentu Ketua PHDI Pusat, Bapak Major Jenderal TNI Purnawira Wisnu Bawatenaya. Yang saya hormati sahabat saya, Ibu Menteri PKKP. Terima kasih diundang. Ya. Kemudian yang saya hormati di sini juga hadir Dirjen Bimas Hindu, Profesor Dr. Inengah Duja, MSI, beserta seluruh pejabat eselon 2-nya yang hadir. Kemudian juga pejabat Ketua Sebawalaka, Bapak Nengah Dana beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati staf khusus Kementerian Agama, di sini ada Dr. Dugu Gumilar dan Dr. Ismail Cawidu, Kapus PKUB Dr. Adib Abdul Samad, dan juga ketua-ketua Majelis Agama di sini hadir. Tadi ada Pak ya, Hindu, Buddha, Konghucu, ada tadi Protestan, lengkap ini Bapak Konghucu, Pak Budi, dan Bapak Ibu sekalian. Ini satu hal yang sangat menyejukkan ya, setelah tadi kita mendengarkan doa-doa yang sangat menyentuh rasa kita semua. Itu pertanda bahwa pertemuan-pertemuan keagamaan memang sebaiknya selalu kita lakukan. Apapun agama kita, dan seperti yang terjadi pada sekarang ini, ia merasakan kekhidmatan acara ini bukan hanya rekan-rekan yang beragama Hindu, tapi umat beragama yang ada di sini pun juga ingin merasakan energi spiritual yang hadir bersama kita di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk bicara sedikit tentang ekoteologi. Sebetulnya yang paling berhak, yang paling tepat berbicara tentang ekoteologi itu adalah rekan-rekan yang pakar-pakar agama Hindu. Apa sih yang dimaksud dengan ekoteologi? Eko itu artinya bumi, ya, terrestrial. Sedangkan teologi, ya, pengetahuan yang berhubungan dengan Tuhan. Dan yang kita maksudkan ekoteologi sebetulnya yang dikembangkan di Kementerian Agama terakhir ini ialah persis seperti apa yang disampaikan tadi oleh, yang dikutip oleh Pak Gubernur tadi. Kita akan mengembangkan Trihita Karana. Trihita Karana itu kan ada pawongannya. Pawongan itu hubungan antara manusia dengan manusia, tanpa membedakan agamanya apapun, etniknya apapun, umurnya berapapun, jenis kelaminnya apapun, warga negara apapun. Yang penting anak manusia itu kita adalah bersaudara.
Inilah konsep Pawongan ini yang sangat penting untuk kita kembangkan. Tentu tidak cukup hanya kita manusia dengan manusia itu sendiri, lantas yang lainnya kita perlakukan hanya objek. Kita kenal juga apa yang disebut dengan pelmahan. Hubungan manusia dengan alam semesta seperti yang disampaikan tadi oleh sepupu kita tadi, bahwa alam yang tidak dihormati, alam yang tidak disakralkan, itu pertanda kita sama dengan mengundang kiamat ini akan lebih cepat datang. Kemudian di samping itu juga tidak ada artinya kita berbicara tentang Pawongan, Palmahan, tanpa bicara tentang Parahyangan. Parahyangan ini adalah hubungan antara manusia dan Tuhan, alam dengan Tuhan. Jadi triangle ini, segitiga ini memang harus disatukan. Dan inilah persoalan kemanusiaan yang muncul sekarang ini, karena dunia terlalu menganggap alam semesta ini hanya objek. Awal kerusakan masyarakat itu manakala alam ini rusak. Karena itu kerusakan alam berkontribusi terhadap kerusakan dunia kemanusiaan itu sendiri. Karena itu ekoteologi ini perlu kita hidupkan kembali. Percuma kita bicara tentang apapun kalau hubungan segitiga ini rapuh. Kita tidak bisa membiarkan dunia kita sekarang ini, mohon maaf kalau ingin saya mengatakan sedikit agak lebih terbuka di sini ya. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan dunia kemanusiaan ini manakala alam semesta ini hanya kita jadikan sebagai objek. Bumi kita ini terutama, saya kira yang paling tepat untuk bersuara di sini adalah rekan-rekan yang beragama Hindu yang menganggap bahwa memang bumi itu adalah sarira. Sarira itu artinya apa ya? Dalam bahasa tasawuf Islamnya itu tajallinya Tuhan, manifestation of God ini kan. Jadi bisa juga dipahami sebagai incarnation of God itu sendiri, jelmaan Tuhan. Bahkan bumi ini adalah ya kita istilah yang sering saya baca dalam buku-buku agama Hindu adalah bumi ini Devi. Devi ini adalah tadi itu Atman. Jadi sesuatu yang sangat substansial. Memang kita tidak langsung bisa mengatakan podium ini, tumbuh-tumbuhan ini adalah Tuhan langsung ya. Tetapi di mana ada alam, di mana ada benda, di mana ada apapun yang kita lihat, di situ ada sesuatu yang sacred. Ya, ada substansi, ada eksistensi. Nah, inilah kalau orang yang tidak mendalami ilmu-ilmu teologi, ilmu agama, terlalu materialistik cara berpikirnya, sehingga akhirnya alam ini hanya dijadikan semacam hanya objek. Dan salah satu tantangan kemanusiaan kita sekarang ini ialah pudarnya apa yang biasa kita istilahkan dengan kesakralan alam. Saya sangat terpengaruh dengan bukunya Karl Armstrong yang terakhir itu, The Secret Nature. Luar biasa buku itu, dan sangat banyak referensi Hindu yang dia kutip. Kalau dunia, katanya, kita akan perbaiki, maka yang paling pertama harus diperbaiki adalah jalan pikiran manusia sekarang ini. Sudah nggak ada lagi yang sakral. Desakralisasi alam semesta ini itu akan melahirkan bencana kemanusiaan juga. Dulu orang tua kita sebetulnya juga sampai sekarang masih ada. Selalu ada yang disebut dengan tempat-tempat sakral. Semua agama mengakui adanya tempat-tempat sakral. Ya. Apa itu tempat sakral itu? Ya, semacam
the navel of the God itu sendiri, navel pusat-pusat energi spiritual itu. Dalam Islam kita juga mengenal tempat sakral, Ka'bah misalnya. Ka'bah itu bukan Tuhan, tetapi tempat itu disucikan oleh umat Islam, karena itu akan menundukkan semua nafsu-nafsu liar kita, pikiran-pikiran jahat dan liar itu terfokus hanya kepada yang Maha Kuasa. Hilang egoisme kita manakala kita berada di atas tempat-tempat yang sakral itu. Manakala tempat sakral ini sudah tidak ada lagi di muka permukaan bumi ini, tunggulah kehancurannya bumi ini. Maka itu filosofi agama Hindu itu sangat penting untuk kita angkat ke permukaan, supaya manusia ini betul-betul mampu menjinakkan diri sendiri. Memang manusia itu punya kelebihan yang luar biasa, tetapi kalau tidak terkendalikan oleh dimensi-dimensi spiritual, maka itu sangat berbahaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kesadaran kita pun juga itu jangan hanya dibangun dengan proses konsentrasi. Kesadaran kemanusiaan itu pun juga harus dibangun di atas apa yang saya istilahkan dengan kontemplasi. Konsentrasi artinya kita fokus memperhatikan satu objek dengan menggunakan akal. Kontemplasi kita memperhatikan satu objek dengan menggunakan rasa. Konsentrasi dimensinya rasio, kontemplasi dimensinya rasa. Nah, kalau dunia rasa ini hilang di dalam kegiatan kemasyarakatan kita, maka itu akan rusak. Disinilah peranan agama apapun di sini. Tadi pagi saya menghadiri acara Pak Budi Konghucu, sangat dalam apa yang dimaksud dengan cinta dalam agama Konghucu, apalagi dalam agama Hindu. Tadi disilahkan tatuan asi. Ya, tatuan asi, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi kalau saya kasih Pak Wamen, ya saya nggak perlu menyesal, aduh kebanyakan tadi saya kasih. Kenapa? Karena dia adalah aku. Ya, tapi kalau lu gua, waduh, saya menyesal kenapa tadi kebanyakan saya kasih, ya kan. Nah, sekarang kita tingkatkan tatuan asi itu. Saya baca di dalam literatur kita dalam agama Hindu ini, itu bukan hanya antar personal orang nih. Kembang. Tatuan asi juga, hai kembang, engkau adalah aku. Saya melihat engkau menguning, berarti engkau lapar. Bagaimana rasanya lapar? Kalau saya lapar, maka saya butuh makanan. Maka kembang ini saya siram. Kenapa kita siram? Karena dia adalah aku. Ada kucing tetangga pulang kampung yang punya rumah, Mbak, belikan makanan kucing. Ya, itu kan kita nggak punya kucing, Mbak. Itu kucing tetangga. Itu bukan kucing kita loh, kucing tetangga, Mbak. Nyonya, enggak, itu adalah aku. Loh, ibu kucing. Iya, kucing itu kalau lapar, seperti kalau kita lapar, kucing itu aku. Jadi bagaimana rasanya mereka kalau lapar, seperti itu rasanya aku. Jadi kucing adalah aku adalah kucing. Jadi tatuan asi ini jangan hanya diadreskan kepada sesama umat manusia, tapi seluruh alam semesta. Jangan kita melihat pohon ini hanya pohon. Pandangan materialistik memang itu pohon, but what is behind the tree? What is behind the stone? Apa di balik batu itu? Seringkali kita salah paham, membaca, wah ini kok teman-teman kita agama Hindu ini menyembah batu dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita paham substansi ajaran setiap agama, yang dia sembah itu bukan batu itu sendiri, tetapi what is behind the stone itu. Ada spirit di dalam situ. Diri kita sama dengan yang mereka itu. Ka'bah juga kan, kita bukan menyembah Ka'bah dalam agama Islam, the symbol. Karena ada sesuatu yang sakral di balik alam nyata ini. Nah, itulah Atman. Dalam bahasa Islamnya itu, dakhilun fil asya la bil mazajah wa kharijun anha la bil muzayalah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah.
sama. Ya, makanya itu mari kita mendirect kehidupan kita ini jangan hanya didikte oleh produk konsentrasi, tapi kita juga perlu mengaktifkan aspek kontemplasi kita sendiri. Orang yang tidak pernah berkontemplasi hatinya kering. Orang yang nggak pernah bermeditasi itu hatinya kering. Ya. Jadi meditasi itu sangat penting. Kita perlu ya tempat-tempat kontemplasi lebih bagus. Kita perlu tempat-tempat kontemplasi lebih banyak. Hemat saya pribadi ya. Makin banyak tempat-tempat berkontemplasi, itu makin banyak menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Ya. Semakin dekat orang itu kepada Tuhan, maka semakin sejahtera dan semakin aman kehidupan manusia. Tapi semakin jauh manusia itu dengan Tuhannya, semakin hidup ini terbebani. Ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih bagus? Berkembang rumah-rumah preman atau rumah-rumah ibadah? Kalau rumah preman yang banyak mengajak orang menjauhi Tuhannya, tapi kalau rumah ibadah yang banyak mengajak orang untuk mendekati Tuhannya, semakin dekat orang itu kepada Tuhannya, maka semakin aman kehidupan masyarakat kita. Kalau semua umat beragama itu mengajarkan ajaran, mengamalkan ajaran agamanya, jangan-jangan kita tidak perlu polisi yang banyak. Karena polisi itu ada dalam hati kita sendiri kan, jangan korupsi, ini punya masyarakat ini kan. Jadi mari kita membuat suatu kesadaran baru bahwa semakin banyak orang kembali kepada Tuhannya, maka itu semakin menciptakan ya keamanan, ketenangan, kedamaian, ketentraman yang baik. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang ekoteologi, tentu tidak perlu lagi kita membold tidak perlu lagi kita mendengungkan deradikalisasi. Jadi seolah-olah ada agama yang sudah radikal perlu deradikalisasi. Mungkin tidak perlu kita mendengungkan lagi moderasi beragama, seolah-olah agamanya nggak modern maka perlu dimoderasi. Ya. Mungkin tidak perlu kita juga mendengungkan toleransi, seolah-olah kita tidak toleransi selama ini. Mungkin tidak perlu juga kita terlalu banyak mendengungkan kerukunan, seolah-olah kita selama ini nggak rukun, padahal kenyataannya kan kita sangat rukun. Tapi kalau kita berbicara tentang ekoteologi, itu substansi daripada jargon-jargon tadi. Nah, kalau kita bicara tentang ekologi, Bapak Ibu sekalian, Bapak lebih tahu, luar biasa. Kalau kita bicara tentang agama, ada 3 dimensi. Ada aspek teologi, basic keyakinannya itu disebut teologi. Artikulasi dari teologi itu adalah logos. Dari logos itu nanti implementasinya dalam bentuk etos. Jadi etos, logos, dan teologi. Nah, segitiga ini nanti kalau bekerja dengan simetris, itu luar biasa. Tidak mungkin kita menjernihkan air sungai di hilir. Selama hulunya tidak jernih, maka hilirnya pun juga tidak akan jernih. Maka itu kalau kita bicara tentang ekoteologi, kita bicara tentang hulu. Kalau hulunya bagus, maka insya Allah hilirnya juga akan tenang. Tidak mungkin kita menenangkan hilir, hari ini selesai, besok muncul lagi, lusa muncul lagi yang baru. Tapi kalau hulunya jernih, maka lebih konstruktif konsep kerukunan itu. Jadi ekoteologi ini bukan hanya sekedar menyelamatkan alam semesta, tetapi juga menciptakan suatu kerukunan sejati. Ya, cinta kita kepada manusia tidak ada lagi bedanya dengan cinta tumbuh-tumbuhan, cinta binatang seperti yang dikatakan tadi oleh orang tua kita kan. Nah, kalau tradisi cinta ini bekerja di dalam diri setiap orang, surga sebelum waktunya. Ya kan?
yang jelek bisa menjadi indah. Ya. Saya suka membaca buku Bhagavad Gita, Bapak. Bahkan saya ajarkan di majelis-majelis saya. Ya. Saya anjurkan, kalau Anda ingin menjadi orang arif, bacalah Bhagavad Gita. Ya. Di situ kita banyak menemukan apa peran sinergi Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Bahkan kalau perlu kita menjadi Raja Yoga, insan kamil. Jadi, Masya Allah, persamaan antara tasawuf dengan ajaran dasar Hindu itu sangat dekat. Ya. Metodologi untuk menemukan Tuhan, metodologi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Tidak ada masalah kalau kita meminjam metodologinya agama lain. Yang penting kendaraannya itu mereknya sama, tetapi tujuan kita berbeda. Jadi jangan sampai nanti, wah itu berbau Hindu. No. Dalam Islam sendiri juga itu suatu kepercayaan terbuka. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina. Di Cina nggak ada orang Islam. Di situ adalah agama Taoisme. Ya, di situ ada Qi itu ada yang, ada yinnya di situ kan. Jadi sebetulnya kalau kita memahami lebih mendasar setiap agama, kita akan berjumpa di puncak. Ya. Sama kita dalam Islam dengan Hindu misalnya. Ada personal God, ada impersonal God. Jadi Brahma Saguna, Brahma Nirguna. Ya, kalau kita sudah paham tentang ini semua, ya, jangan-jangan nanti kita lebih banyak dibedakan oleh perbedaan semantik. Ya. Saya baca di dalam Al-Quran ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian, yaitu kisahnya Nabi Yunus. Ya. Melaut bersama dengan rombongannya. Ada gelombang besar, tapi kelebihan